Kalian pasti tahu kisah Malin Kundang, tapi bagaimana kalau kita melihatnya dari sisi yang berbeda? Bukan sekadar cerita tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu, melainkan kisah seorang anak yang tumbuh dengan luka dan kesepian. Seseorang yang memilih menolak, bukan karena benci, tetapi karena hatinya terlalu penuh oleh rasa sakit yang lama tak terobati. Di pesisir Sumatera Barat, Malin Kundang hidup miskin bersama ibunya, Mande Rubaya. Sejak kecil, ia melihat ibunya berjuang seorang diri. Namun, di balik perjuangan itu, ada luka yang Malin simpan rapat-rapat. Saat ia sakit, lapar, atau terjatuh, seringkali yang menolong hanyalah dirinya sendiri. Ibunya sibuk mencari nafkah, dan dari sanalah Malin belajar satu hal. Jangan pernah berharap pada siapapun, bahkan pada orang terdekat. Saat dewasa, Malin memutuskan merantau. Ia menempuh perjalanan yang keras, bertahan tanpa bekal apapun selain tekad. Ia membangun hidupnya sendiri, jatuh bangun tanpa ada tangan yang menyambut. Waktu membuatnya percaya bahwa hidup adalah soal bertahan sendirian, hingga akhirnya ia berhasil menjadi pedagang kaya raya. Ketika pulang dan melihat ibunya berlari memanggil namanya, Malin tak hanya melihat sosok yang melahirkannya, ia juga melihat semua rasa sepi, sakit hati, dan kesendiriannya dulu. Bukan dia tak ingin mengakuinya, tapi di dalam hati ada bisikan pahit. Di saat aku tak punya apa-apa, kau tak ada di sisiku. Sekarang, setelah aku punya segalanya, baru kau datang. Ia menolak, bukan semata karena malu, tapi karena ia takut luka lama itu kembali terbuka. Namun dunia jarang memberi ruang untuk alasan. Kutukan datang, badai menghancurkan kapalnya, dan Malin terhempas ke pantai. Batu yang kini terdampar di air manis menyimpan kisah yang jarang diceritakan, bahwa kadang di balik sebuah penolakan ada luka yang tak pernah sembuh. Itulah mengapa dalam beberapa versi cerita sang ibu menyesal karena pernah mengutuk Malin. Sebab setelah ia sadar, penolakan itu bukan hanya soal malu, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar di baliknya, sebuah luka yang bahkan ia sendiri tak pernah benar-benar mengerti. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Kadang ada alasan di balik setiap perilaku yang bisa membuat orang baik menjadi jahat atau orang jahat menjadi baik. Kalau kalian suka cerita ini, like, share, dan subscribe untuk mendengar sisi lain dari kisah-kisah Nusantara lainnya.